Untuk niatan serius, untuk saya sih ya ada sih, cuman kan kita harus tahu dulu gimana. Kita jalan juga belum lama, jadi kita saling tahu aja dulu. Selanjutnya kan nanti kita bisa lihat, maksudnya apa benar yang dia ada sesuatu yang dia mau tunjukkan sama saya, apa itu benar apa enggak gitu aja. Kembali lagi ke soal putusnya Ferry Irawan dan pemirsa, hubungan cinta Ferry Irawan dan Cici Faramida akhirnya kandas di tengah jalan. Kabarnya setelah lamarannya ditolak oleh Cici, Ferry langsung memutuskan hubungannya dengan penyanyi dangdut papan atas itu. Sekarang Ferry punya pacar baru bernama Audrey. Pemirsa, setelah putus dengan Cici Faramida, ternyata Ferry Irawan punya penggantinya. Gadis cantik itu bernama Audrey yang diakuinya sebagai pacar baru. Kapan persisnya Ferry dan Audrey resmi berpacaran? Kapan nih? Tanggal berapa sih? 12. 12. 12. Ini mulai ketemunya sih udah lama sebenarnya. Tahun berapa sayang? 95. Tapi waktu itu kita sempet syuting bareng ya. Jadi gugup gue ngomongnya nih. Sempet syuting bareng. Terus setelah itu ya kita jarang ketemu gitu loh. Karena waktu itu saya juga masih ada pacar, dia juga masih ada pacar. Bagaimana pula tanggapan Audrey tentang pribadi Ferry yang selama ini dianggap playboy? Udah sih, aku pikir ya mungkin karena Ferry juga udah nggak sama siapa-siapa, terus aku juga lagi sendiri, ya aku pikir kita mau jalin satu hubungan ya apa salahnya, aku pikir ya kita jalanin aja dulu gitu loh. Karena kan semua itu bisa taunya, bisa deketnya karena kita harus jalanin sesuatu dulu baru kita bisa tahu kan. Apa Audrey tidak takut menjadi korban Ferry selanjutnya? Buat saya sih nggak masalah kalau orang mau bilang apa, tapi mudah-mudahan sih nggak seperti itu ya. Tapi kalaupun umpamanya sampai terjadi seperti itu, ya itu udah dari sananya udah begitu ya, terima aja. Nggak masalah buat saya. Ada kabar yang mengatakan kalau Audrey cuma diperalat Ferry untuk memanas-manasi Cici. Apa komentar Ferry tentang hal ini? Saya nggak ada maksud ke situ. Terus terang sekarang saya sama dia, saya pengen jalanin dengan tenang, itu aja. Kalau misalnya saya terbuka sama pers ya, buat apa juga saya tutup-tutupin. Toh nantinya juga pasti akan ketahuan gitu. Kecuali kalau saya bukan public figure atau bukan siapa-siapa gitu. Sebelum dengan Ferry Irawan, Audrey sempat berpacaran dengan Stanley, vokalis Modulus Band. Dalam hubungannya kali ini, adakah Ferry dan Audrey punya rencana serius? Niatan ke arah serius ya ada, cuma kita jalanin gitu loh. Saya nggak mau ngomong macem-macem karena dengan keadaan saya saat ini gitu loh, saya harus membuktikan sesuatu sama dia bahwa apa yang dibilang orang-orang sama ini nggak benar gitu. Untuk niatan serius, untuk saya sih ya ada sih, cuman kan kita harus tahu dulu gimana. Kita jalan juga belum lama, jadi kita saling tahu aja dulu. Selanjutnya kan nanti kita bisa lihat, maksudnya apa benar yang dia ada sesuatu yang dia mau tunjukkan sama saya, apa itu benar apa enggak gitu aja. Kembali lagi ke soal putusnya Ferry Irawan dan Cici Faramida. Pemirsa, kalau kita bicara tentang hubungan cinta pasangan ini, ternyata apa yang diramalkan oleh wartawan selama ini telah menjadi kenyataan. Kisah cinta pasangan bintang sinetron dan penyanyi dangdut ini berakhir dengan perpisahan. Lalu bagaimana dengan nasib Cici Faramida? Sama dia memang udah nggak bisa dilanjutin lagi karena mungkin banyak sekali yang bertentangan di pribadi saya, di pribadinya dia, prinsip saya, prinsipnya dia gitu. Jadi daripada udah terlalu jauh, lebih baik sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kayaknya ya udah kita mundur aja gitu loh. Karena mungkin kalau diterusin juga akan nggak baik jadinya. Benarkah Ferry memutuskan cintanya kepada Cici karena lamarannya ditolak oleh orang tua Cici? No comment, Mister No comment nih. Mungkin bukan jodoh dan saya percaya kalau ini udah jalannya Tuhan gitu. Dan saya percaya kalau Tuhan itu ngasih jalan ini mungkin ada yang terbaik di dalamnya gitu. Dan saya percaya sama itu. Makanya sekarang saya pasrah sama yang di atas.
Lalu bagaimana pula dengan masa lalu Ferry Irawan yang suka gonta-ganti pacar? Apakah itu yang menjadi alasan keluarga Cici menolak Ferry? Semua orang punya masa lalu. Dan sebenarnya kalau memang kita mau ngejalin hubungan dengan serius, ya kita nggak usah lihat ke masa lalunya dong. Kita lihat aja sekarang kita ngejalanin sama dia nih gimana gitu loh. Dia baik apa enggak? Sebenarnya kenapa kita harus dengerin omongan orang-orang gitu loh. Kita yang ngejalanin ya, kita yang akan tahu sendiri gitu kan. Dan kalau memang nggak mau, nggak usah dari awal. Pemirsa, berita tentang gugatan cerai sejumlah artis wanita terhadap suaminya menarik perhatian masyarakat luas. Hal ini menjadi kontroversial jika dikait-kaitkan dengan emansipasi wanita. Apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai emansipasi di era milenium ini? Kita simak komentar beberapa tokoh berikut ini. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini kali ini, Cek dan Recek sengaja menyoroti fenomena baru dalam dunia selebriti, khususnya artis wanita yang berani mengambil putusan menggugat cerai sang suami. Apakah ini dapat dikatakan sebagai suatu persamaan hak wanita terhadap kaum pria? Boleh dikatakan sekarang wanita itu lebih berani mengutarakan keinginannya. Jadi, kalau zaman dulu boleh dikatakan, wanita itu sangat tergantung kepada laki-laki yang, mereka mungkin belum mencari nafkah sendiri ya. Tapi sekarang sebagai artis mereka mempunyai hak semuanya yang mereka miliki, yang tidak perlu takut lagi. Kalau dulu kan takut ditinggal suami. Sekarang mereka bisa berpikir, "Kenapa saya harus takut? Saya mau mencari nafkah sendiri." Menurut saya kalau memang kita mau menyuarakan, hak perempuan ya atau, kesetaraan atau kemitraan ya, itu pertama nggak hanya seputar keperempuanan aja, tapi tentunya dengan si mitra. Mitra tuh siapa sih? Kaum lelaki juga gitu ya. Apa pula komentar artis tentang fenomena baru dalam kehidupan pernikahan selebriti ini? Sebenarnya apa sih yang membedakan manusia perempuan sama laki? Sama kan, mereka punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya martabat yang sama. Kalau memang mereka merasa udah nggak bisa lagi dengan suaminya, apa mesti dipaksain? Ya saya pikir, emansipasi itu bukan bentuknya begitu ya kalau menurut saya. Dengan kita sama-sama mencari uang aja, kerja aja itu udah salah satu emansipasi. Saya pikir dengan kita, eee, bisa menghasilkan segala sesuatu yang berguna untuk orang lain juga saya pikir itu emansipasi. Sejak dulu dalam memperjuangkan emansipasi wanita tidaklah mudah. Secara umum, wanita selalu dikaitkan dengan kodratnya sebagai perempuan yang dalam hukum perkawinan harus menghormati pria sebagai kepala keluarga. Itu sebabnya sikap sejumlah artis wanita yang menggugat cerai suaminya menimbulkan pro dan kontra bahkan di kalangan wanita sendiri. Kalau dari, gambaran yang lebih besar itu adalah melihat hak. Nah, sekarang kan HAM ini kan, berkembang pesat gitu ya. Jadi dari berbagai persoalan sosial itu hak asasi manusia itu mulai dilihat secara detail. Nah, dalam urusan cerai-berai ini ya, itu, masalah gugat-menggugat ya, kemudian pembagian hak dan sebagainya itu juga, salah satu manifestasi dari HAM itu sendiri gitu. Kalau kita ngomong hak ya, hak dari kalau kita ngomong emansipasi, itu dari dulu, emansipasi wanita itu mendapat hak yang sama, sejajar lah dengan laki-laki. Tetapi kalau dari segi saya sendiri ya, kita juga jangan mengabaikan segi moral dan segi agamanya itu sendiri. Karena, satu perkawinan itu bukan, eee, untuk main-main sih ya. Lalu bagaimana komentar Nur Muhammad Iskandar SQ sebagai seorang ulama menanggapi masalah ini? Di dalam kitab fikih itu ada yang namanya khulu. Khulu itu ya seperti yang Anda katakan tadi, apabila perceraian tuntutannya muncul dari seorang istri. Dan itu dimungkinkan apabila memang tindakan sang suami sudah tidak manusiawi lagi. Artinya hak-hak asasi seorang istri sudah tidak dipelihara oleh suami, sang istri
diberikan hak untuk untuk menuntut cerai, dan itu diterangkan dalam babul khulu' namanya dalam kitab fikih. Juga dalam hukum Islam itu apapun tuntutan sang istri tetap ketentuan daripada perceraian itu tergantung pada sang suami. Kalau sang suami tidak melepaskan kalimat cerai, ya tidak jadi cerai.